Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ukraina baru saja mendapatkan paket bantuan terbaru dari Amerika sebesar 1,85 miliar dolar atau sekitar 28,7 triliun rupiah. Bantuan terbaru ini termasuk sistem pertahanan udara kelas berat kebanggaan Amerika, yaitu MIM-104 Patriot yang telah lama diminta oleh Kiev. Pertanyaannya adalah, efektifkah Patriot ini? Keefektifan yang kami pertanyakan bukan mengenai akurasi, namun mengenai lawan yang sepadan bagi Patriot. Karena pada perang Rusia-Ukraina ini, Rusia lebih menekankan pada superioritas daratan dengan bantuan dari udara berupa drone dan rudal jelajah. Apakah Patriot dengan rudalnya yang sangat mahal harus turun gunung hanya untuk menghalau drone seperti Shahed 136 dan rudal-rudal jelajah Rusia? Para analis tidak meragukan kemampuan senjata pertahanan Amerika itu. Hanya saja, mereka mempertanyakan efektivitasnya karena operasional sistem Patriot terlalu mahal jika hanya untuk menghadapi drone Rusia yang sangat murah. Tom Karako, Direktur Center for Strategic and International Studies atau CSIS yang berbasis di Amerika, mengatakan kepada CNN pada Kamis 22 Desember bahwa sistem Patriot bukan pengubah permainan dalam perang Rusia-Ukraina. Karena itu hanya mempertahankan sepotong kotoran yang relatif kecil. Belum lagi kebutuhan logistik yang signifikan. Hanya satu baterai sistem Patriot harus dioperasikan oleh sekitar 90 tentara. CSIS baru-baru ini mengatakan dalam sebuah laporan bahwa per unit rudal untuk Patriot masing-masing bernilai sekitar 4 juta dolar atau sekitar 62,3 miliar rupiah. Pensiunan Jenderal Matt Herling, mantan Komandan Angkatan Darat Amerika untuk Komando Eropa, mengatakan rudal yang mahal dari setiap sistem Patriot kemungkinan tidak akan digunakan untuk menembak jatuh rudal jelajah yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Ini bukan sistem yang akan mengejar drone atau rudal jelajah, katanya. Bisakah Patriot melakukan itu? Sangat bisa. Tetapi ketika Anda berbicara tentang menjatuhkan drone seharga 20.000 dolar atau sekitar 311 juta rupiah, atau rudal balistik seharga 100.000 dolar atau sekitar 1,5 miliar rupiah milik Rusia dengan rudal seharga 3-5 juta dolar, itu tidak memberi Anda banyak pengembalian investasi. Apa yang dapat dilakukannya adalah membiarkan Sishanut jarak pendek dan menengah untuk mengejar target semacam itu, paparnya. Pensiunan Mayor Jenderal James Spider Marks mengatakan kepada CNN tentang kemampuan sistem Patriot. Menurut deskripsi CSIS, sistem radar Patriot menggabungkan fungsi pengawasan, pelacakan, dan keterlibatan dalam satu unit yang membuatnya menonjol di antara sistem pertahanan udara lainnya. Keterlibatan sistem dengan ancaman udara yang masuk hampir otonom, namun masih membutuhkan keputusan peluncuran akhir dari manusia yang mengoperasikannya. Hal ini hanya untuk memutuskan apakah rudal mahal Patriot akan diluncurkan atau tidak untuk menghadang target yang mendekat. Ukraina telah berulang kali meminta sistem Patriot yang merupakan singkatan dari Fast Array Tracking Radar for Intercept on Target karena dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara jarak jauh yang mumpuni di pasaran, khususnya blok barat. Meskipun Amerika tidak memenuhi permintaan itu selama 10 bulan perang, seorang pejabat senior administrasi Biden mengatakan kepada CNN bahwa kenyataan tentang apa yang sedang terjadi di lapangan di Ukraina mempengaruhi keputusan mereka untuk akhirnya mengirimkannya. Dalam beberapa minggu terakhir, militer Rusia semakin sering menyerang jaringan listrik dan infrastruktur energi Ukraina saat musim dingin dan suhu turun. Zelensky memberitahu Biden bahwa teror rudal Rusia telah melumpuhkan sekitar setengah dari infrastruktur energi Ukraina. Serangan-serangan itu semakin memicu permintaan Ukraina untuk sistem Patriot. Angkatan Darat Amerika menyebut sistem Patriot sebagai sistem pertahanan udara paling canggih yang dapat mencegat ancaman udara apapun dalam kondisi cuaca apapun. Dan pada akhirnya, setelah pelatihan untuk para kru Patriot nantinya selesai, kita akan melihat aksi nyata dari sang Patriot di medan laga. Kita tunggu saja episode selanjutnya.